saat ini sudah keluar pengumuman sanggah hasil seleksi administrasi yang semula bahwasanya ada kesempatan buat teman-teman yang memang tidak lewat seleksi administrasi dan sehingga sudah disanggah dan hari ini sudah keluar pengumuman berdasarkan ketentuan yang berlaku di BKN. Jadi di sini yang menarik adalah tadi saya baca bahwasanya ada juga yang memang tidak, yang semula lulus, yang sudah mencetak kartu peserta ujian dan setelah itu, setelah ada peraturan baru, artinya bahwasanya setelah dicek kembali bahwasanya ada penggunaan materai yang digunakan di dalam beberapa satu dokumen itu yang semula lulus dan sekarang dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman ya, lulus menjadi tidak lulus. Nah, jadi di sini sudah ada SE-nya atau surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2001 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi, peserta seleksi calon aparatur sipil negara tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen-dokumen yang lain seperti misalkan pada lamaran CPNS-nya dan juga pada surat pernyataan. Jadi kemungkinan yang semula teman-teman yang sudah pernah pakai satu materai dengan 2 dokumen atau lebih tentu akan masuk tidak lulus dalam tahap seleksi administrasi ini. Mungkin sudah dicek lebih detail lagi. Jadi nanti link ini saya akan bisa juga kasih di description pada video ini supaya teman-teman juga dapat terbantu untuk bisa mengecek nama-namanya ataupun juga bisa kita cek secara lebih akuratnya itu juga di login ya. Kita masuk ke akun kita masing-masing, kita login dan kita bisa melihat di sana apakah kita termasuk kategori lulus atau tidak lulus. Jadi dan juga di situ nanti akan ada informasi mengapa kita tidak lulus dan kemungkinan kita bisa mengerti bahwasanya hal-hal inilah yang membuat saya tidak lulus seleksi administrasi CPNS tahun 2021 ini. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana yang dimaksud tadi pada angka 2 atau nomor 2 tadi, itu terdapat 97 orang pelamar yang dinyatakan ya semulanya dinyatakan lulus seleksi administrasi menjadi tidak lulus seleksi administrasi. Itu karena apa? Karena penggunaan materai yang satu materai digunakan di beberapa dokumen. Tentu ini dapat membuat teman-teman yang semula dinyatakan lulus dan menjadi tidak lulus. Dan ini juga sudah disarankan dari BKN bahwasanya bisa dicek ya di akun masing-masing ya, melalui akun masing-masing pelamar gitu ya. Jadi kita bisa melihat langsung. Kemudian adalah pelamar yang sudah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dan keberatan terhadap hasil verifikasi ulang pada seleksi administrasi ini juga lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 21 Agustus ya sampai tengah malam ya atau jam 12 malam atau pada pukul 00 WIB melalui akun masing-masing pada halamannya dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 23 Agustus. Jadi kita boleh sanggah lagi kenapa saya tidak bisa lulus dan nanti juga akan diberikan lagi pengumuman mungkin khususnya kepada teman-teman yang melakukan sanggah kembali. Nah, jadi itu saja menurut saya bahwasanya kita harus melihat dan juga pada seleksi kompetensi dasar atau SKD itu ya dengan menggunakan CAT itu dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui halaman ya dari SSCASN, DBKN, Go ID. Jadi
Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi, kita sudah bisa mencetak kartu peserta ujian. Kemudian di sini juga dibahas tentang jadwal pelaksanaan SKD itu menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 dan akan diumumkan kemudian melalui situs bkn.go.id. Jadi eh, nanti kalau sudah keluar semua pengumumannya, terutama juga tadi yang mau disangka lagi yang tidak lewat seleksi administrasi dan akan disesuaikan semuanya, dan apalagi situasi pandemi COVID-19 saat ini adalah merupakan yang harus disesuaikan berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Kemudian adalah peserta ujian dalam kurun waktu 14 hari dan paling lambat 1 hari sebelum melakukan atau sebelum ikut pelaksanaan ujian SKD, itu kita wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi atau surat pernyataan sehat melalui halaman eh, di akun masing-masing ya, untuk kemudian kita bawa pada saat pelaksanaan ujian. Itu yang terpenting. Ya, kemudian mungkin kalau ada pengumuman selanjutnya pasti kita akan diinformasikan kembali lagi. Yang penting kita harus terus pantau ya website daripada akun kita juga, dan juga dari website dari BKN itu sendiri. Kemudian adalah ini tadi yang lainnya itu hasil seleksi itu setelah masa pasca sangga akan diumumkan kembali di situ www.bkn.go.id pada tanggal 23 Agustus. Dan ini yang disampaikan adalah keputusan ini dapat keputusan panitia seleksi pengadaan CPNS tahun ini bersifat mutlak, artinya tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi buat teman-teman yang sudah lewat seleksi administrasi, saatnya dulu belajar, dan kalau masalah jadwalnya nanti itu akan menyesuaikan kebijakan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini dan akan disesuaikan, dan saatnya kita harus belajar dan melakukan try out dari beberapa website-website yang ada. Jadi sehingga akan membuat kita terlatih untuk bisa berkompetisi ya, untuk bisa lolos di terutama dulu di tahap awal atau SKD nantinya atau pada ujian. Jadi nanti sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa nanti ini juga saya akan bisa link ini saya akan taruh di deskripsi, dan supaya bisa teman-teman bisa baca secara keseluruhan. Dan itu yang lebih terpenting ya. Karena tadi saya menyampaikan informasi secara singkat, dan kemungkinan Anda bisa membaca semuanya apa saja pengumuman, dan Anda juga bisa masuk ke akun masing-masing untuk melihat ya perkembangan-perkembangan tentang yang ada di situs web BKN Go.id. Demikian dari saya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dan salam sukses dan salam berjuang.